Selamat datang di channel Angka Gun. Teman-teman, selama beberapa minggu ini, Angka Gun belum sempat upload video lagi ya. Namun, pada kesempatan kali ini, Angka Gun mau kembali touring ke Lampung, tepatnya ke Krui. Nah, seperti apa perjalanan touring kali ini? Saksikan terus videonya sampai selesai ya. Monggo! Jam 4 lewat 3 menit perjalanan Angka Gun mulai. Kita dari Depok mau menuju ke Pelabuhan Merak. Jalanan masih relatif sepi ya teman-teman. Semoga perjalanan ini lancar, aman, tidak ada hambatan atau halangan apapun juga. Dan pada kesempatan ini Angkel juga ingin mendoakan buat teman-teman semuanya supaya teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Amin. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan ini. Kita gas, monggo. Hamparan sawah yang luas. Teman-teman, tadi Angkel menggunakan aplikasi Google Map untuk menuju ke Pelabuhan Merak, dan ternyata dengan aplikasi Google Map itu Angkel diarahkan melalui Jalan Raya Mauk. Nah, untuk posisi sekarang Angkel sudah ada di daerah Banten Lama ya teman-teman. Dan perjalanan dari sini menuju ke Pelabuhan Merak itu sudah tidak jauh lagi, kurang lebih sekitar 1 jam dan 15 menitan. Nah, sepanjang perjalanan tadi Angkel banyak disuguhi pemandangan-pemandangan hamparan sawah yang luas teman-teman. Angkel sempat berpikir, andai kata kalau punya sawah yang luas sampai berhektar-hektar seperti ini teman-teman, tentunya kita sudah jadi miliarder. Apalagi untuk 10 tahun atau 15 tahun ke depan, mungkin daerah sini sudah jauh lebih maju ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke Pelabuhan Merak. Monggo. Melalui Jalan Raya Mau dan juga Jalan Raya Banten Lama Pontang. Ini jalannya relatif lebih sepi ya teman-teman. Dalam arti untuk lalu lintasnya lebih lancar. Dan di sepanjang perjalanannya ya kita melihat banyak hamparan sawah-sawah. Untuk kondisi jalan sendiri, kondisi aspalnya itu cukup bagus teman-teman, walaupun memang ada di beberapa titik yang bekas tambal-tambalan sehingga ketika kita melintas seperti terasa tidak rata gitu jalannya teman-teman, beda tinggi. Tapi kalau untuk lewat jalan ini, apalagi malam hari, menurut Angkel agak kurang rekomendasi ya, karena minim penerangan. Dan juga ketika kita melewati daerah yang sepi, yang sepanjang jalan kiri kanan kita itu banyak sawah-sawah, kalau malam hari itu kurang aman menurut Angkel ya teman-teman. Apalagi untuk bantuan seperti bengkel dan lain-lainnya, kalau terjadi ada masalah sama sepeda motor kita, itu agak sulit juga teman-teman. Tapi kalau teman-teman lewat jalur sini pada pagi hari seperti ini, ya ini enak, udaranya juga segar teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Kalau nanti di depan ada yang menarik lagi, Uncle videokan ya teman-teman. Monggo. Kalau Uncle Gun perhatikan dari bangunan-bangunan dan juga suasana daerahnya teman-teman, ini tidak terasa kalau kita sebenarnya ada di Banten. Lebih mirip daerah Jawa Tengah menurut Uncle Gun ya teman-teman. Dari bentuk bangunan-bangunan, terus suasananya mirip seperti daerah Jawa Tengah. Dan kita sudah hampir sampai di pelabuhan Merak. Di sepanjang jalan menuju pelabuhan Merak ini banyak yang jual tiket online ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau langsung berangkat tapi belum sempat pesan tiket, itu bisa langsung beli di sini ya. Di sepanjang jalan itu banyak teman-teman. Kalau Uncle Gun sendiri beli tiket penyeberangan ini kemarin teman-teman, H-1 sebelum keberangkatan, dan Uncle Gun belinya melalui aplikasi Verizi. Untuk proses pembeliannya sendiri juga mudah teman-teman, melalui aplikasi Verizi ya, kalau teman-teman mau beli tiketnya. Dan ini dermaga maksud Uncle pelabuhan yang eksekutif ya teman-teman. Nah ini kalau kita masih depan lagi karena Uncle hari ini naik kapal yang reguler. Untuk pembelian tiketnya sangat mudah melalui aplikasi Verizi, dan pembayarannya juga banyak ya teman-teman. Bisa melalui Indomaret, Alfamart, atau bank. Ada beberapa bank di sana, jadi cukup banyak juga ya. Nah, kita sudah sampai di Pelabuhan Merak. Kita langsung masuk saja teman-teman. Sepeda motor jalurnya paling kanan. Oh salah. Oh salah. Aduh, muter balik. Lewat sana ya Pak ya? Oh iya ya. Lewat situ ya? Iya ya. Makasih ya Bang. Wah ternyata salah teman-teman. Di petunjuknya tadi sepeda motor lewat jalur paling kanan di rambu-rambunya ya, tapi ternyata bukan ya, jadi salah. Nah ini di depan itu ada tulisan jalur motor, mungkin benar ini teman-teman, harusnya sih benar ya.
Ya kita coba ya ke kanan ya. Semoga saja betul. Maklum teman-teman, Angkal pun sudah lama nggak ke pelabuhan Merak ini, apalagi nyebrang ya. Udah lama banget, makanya agak bingung kali ini. Nah, kita langsung masuk saja teman-teman. Kasih Pak. Jadi di loket ini kita akan di scan barcode-nya teman-teman. Kalau kita beli tiket melalui online itu nanti kita akan dapat kode barcode, nanti di scan dan akan ditukar dengan tiket fisik ya. Nah kita mau masuk teman-teman. Lurus tuh nanti tuh, lurus belok kiri nanti Pak. Belakang Kodesal nanti belok kiri. Oh yang ada orang bawa itu Pak ya? Iya itu. Kiri situ ya? Oh ya. Makasih Pak. Kalau dermaga 3 di mana Pak? Kita tutup Pak. Oh tutup ya? Iya. Sana aja. Oh sini aja ya? Oh ya makasih Pak. Dermaga 3-nya tutup teman-teman. Jadi kita ke sini saja. Ya, langsung aja Bang. Ya makasih. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke dalam kapalnya. Langsung masuk ya teman-teman. Tetap waspada dan berhati-hati. Di sini Pak. Ya. Maju ya. Oke, kita sudah parkir, teman-teman. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun.
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Akhirnya kita sudah mendarat di Pelabuhan Bakauheni. Kita sudah mendarat di Pulau Sumatera, teman-teman. Sekarang perjalanan akan kita lanjutkan menuju ke Bandar Lampung. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Gas, monggo. Waktu tempuh perjalanan penyeberangan kapal sendiri teman-teman, hari ini termasuk cepat. Tadi kapal berangkat dari Pelabuhan Merak sekitar jam 10 kurang 10 ya, atau jam 9 lewat 50 menit. Sekarang jam 11, Uncle sudah tiba di Pelabuhan Bakauheni ya. Jadi waktu penyeberangan sendiri termasuk cepat. Padahal Uncle Gun naik kapal yang reguler teman-teman, yang estimasi penyeberangan itu normalnya 3 jam kurang lebih. Tapi ini termasuk cepat karena ditempuh dengan waktu 1 jam kurang lebih ya. Karena memang tadi di kapalnya sendiri agak sepi. Memang kalau untuk kendaraan barang seperti truk besar atau juga mobil pribadi memang ada ya teman-teman, full. Tapi untuk sepeda motor sedikit, dan juga penumpangnya juga sedikit, hanya yang bawa kendaraan saja tadi penumpangnya. Selamat datang di kota Bandar Lampung. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai juga di perbatasan Tugu. Selamat datang di kota Bandar Lampung. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan kita ya. Mari, monggo. Perjalanan Uncle Gun lanjutkan kembali. Saat ini Uncle Gun ada di depan kantor pemerintah Provinsi Lampung teman-teman, di kantor gubernur ya. Nah sebelah kiri kita tuh.
Bisa kelihatan ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan perjalanan kembali ke Krui teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Monggo, kita gas teman-teman. Bandar Lampung adalah kota besar teman-teman. Di sini cukup ramai. Dan Uncle Gun sendiri terakhir ke Lampung itu sekitar kurang lebih 15 tahun yang lalu teman-teman. Jadi untuk saat ini sudah banyak yang berubah ya tentunya. Natar, kampung halaman sobat Uncle Mas Aris. Nah, sebenarnya sebelum ke Lampung ini Uncle Gun sempat janjian sama Mas Aris untuk ketemuan di Natar di kediaman beliau. Namun karena Uncle Gun ada perhalangan waktu itu, jadi di tanggal yang sudah dijanjikan itu, yang kita sudah janjian, ternyata Uncle harus mundur waktunya. Dan akhirnya Mas Arisnya kembali lagi ke Jakarta karena beliau sudah harus bekerja. Uncle Gun mohon maaf Mas Aris, karena rencana ketemunya jadi nggak jadi ya. Ya mudah-mudahan di waktu dan kesempatan yang akan datang kita masih bisa ketemu lagi Mas Aris di Lampung. Kita memasuki Kabupaten Pesawaran. Nah, dari sini perjalanan kita masih memakan waktu kurang lebih sekitar 4 jam dan 40 menitan lagi teman-teman. Jadi masih lumayan jauh ya untuk perjalanannya. Pring Sewu. Halo kalian, pernah dengar rumah makan Pring Sewu? Ternyata di sini lokasi Pring Sewu. Pring Sewu adalah kota yang lumayan ramai karena di sepanjang perjalanan ini banyak toko-toko besar, ada bank, apotek, ramai tempatnya teman-teman di Pring Sewu ini. Aku mau ini dulu teman-teman, tambah angin dulu. Kebetulan di sini ada Planet Ban, jadi kelewat. Nah ini, mau cek angin dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Nah, Uncle minta angin dulu di sini. Oke. Di depan Uncle Gun ini ada deretan bukit-bukit. Ini namanya Bukit Barisan. Dan kita akan menuju ke sana. Kita sudah memasuki daerah bukit-bukit. Bukit Barisan. Jalannya menanjak.
Mobil-mobil besar juga banyak yang lewat sini, teman-teman. Harus berhati-hati. Kendaraan besar ini dengan muatan sepeda motor banyak. Kita harus jaga jarak, apalagi di jalan menanjak. Kalau di depan kita ini ada mobil dengan muatan berat, kalau bisa didahului sebisa mungkin kita dahului. Agar posisi kita tidak di belakang kendaraan besar dengan muatan berat, karena beresiko seandainya mobilnya itu nggak kuat nanjak, dia bisa langsung meluncur mundur. Kalau kita di belakangnya, wah sangat fatal ya. Untuk itu kita harus jaga jarak atau sebisa mungkin kita dahului kendaraan besarnya. Ya, sesaat lagi kita akan memasuki kawasan TNBBS atau Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan di sepanjang jalur ini adalah termasuk daerah area jelajah harimau, teman-teman. Nah, sekarang ini sudah jam makan siang. Semoga kita saat melintas aman ya. Jangan sampai ketemu sama si Raja Rimba itu. Mudah-mudahan mereka sedang beristirahat, makan siang di kediaman mereka. Dan di sepanjang jalan TNBBS ini kita dihimbau untuk tidak berhenti atau untuk beristirahat di sepanjang jalurnya, teman-teman. Karena kurang aman ya. Oke, kita mau langsung lanjutkan perjalanannya. Monggo. Kita sudah memasuki kawasan TNBBS. Dan ini adalah area jelajah harimau. Namun di sini juga yang kalau perhatikan banyak kendaraan yang melintas, baik itu truk ataupun mobil-mobil penumpang. Hanya mungkin kalau malam hari minim penerangan karena tidak ada lampu penerangan jalan di sepanjang jalannya. Jadi bisa dipastikan, oh teman-teman, itu ada penghuni, teman-teman. Kelihatan ya di pinggir jalan mereka. Akhirnya kita ketemu juga ya sama penghuni dari kawasan ini. Untuk udara di sini tidak dingin, hanya sejuk seperti daerah dengan banyak pepohonan. Ini bukannya dingin seperti di dataran tinggi. Seru ya teman-teman, touring ke Sumatera. Jalurnya juga enak, bagus. Sepertinya buat teman-teman boleh dicoba nih, touring ke Sumatera atau ke Krui. Nah, ini ada bacaan nih, ada tulisan apa ini? Dilarang memberikan makan kepada satwa liar di sepanjang ruas jalan. Ya, berarti kita nggak boleh ngasih makan sama satwa-satwa liar yang ada di sini ya, karena kasihan juga kalau mereka kita kasih makan, nanti mereka terbiasa dengan makanan manusia, akhirnya mereka akan kehilangan kebiasaan di alam. Karena lebih baik sih sebenarnya
mereka mencari makan sesuai habitatnya di alam. Wah, ini ada yang trouble mungkin kendaraannya. Agak ngeri ya teman-teman kalau sesuai himbauan yang tadi kita baca sebelum masuk kawasan ini, dilarang untuk berhenti atau apalagi beristirahat ya, kecuali kalau keadaannya darurat ya. Oh gimana ya, pasrah aja sambil mencari atau sambil menunggu bantuan datang. Jadi di sepanjang jalur TNBBS ini banyak ya kita jumpai binatang-binatang seperti monyet-monyet liar. Tuh mereka berjalan di pinggir jalan. Oh itu agak besar teman-teman. Mereka monyet-monyet liar itu duduk-duduk di sepanjang jalan, melihat manusia-manusia yang lewat. Sebaliknya kita yang lewat juga melihat mereka yang duduk-duduk. Jadi sama-sama main lihat-lihatan. Mereka ngelihat kita ngeliat mereka. Jadi saling menghibur. Nah itulah bahagia sederhana. Di sepanjang jalur menuju ke Krui ini rasanya seperti di Bali ya, karena di sepanjang jalan ini banyak rumah-rumah warga seperti halnya di Bali. Nah bisa kita saksikan seperti ini ya. Jadi benar-benar bagus. Ini rumah-rumah penduduk dengan bangunan-bangunan seperti di Bali, teman-teman. Uncle Gun ada di Pantai Tanjung Setia, teman-teman. Di belakang Uncle Gun adalah Pantai Tanjung Setia. Nah, di kawasan ini teman-teman, ini banyak sekali wisatawan dari mancanegara. Jadi di sepanjang perjalanan, bakal banyak tuh ngeliat bule-bule yang mereka senang main selancar. Karena memang di sini ombaknya besar teman-teman. Kalau Uncle perhatikan sih memang di sini lautnya langsung ke lautan lepas ya. Jadi ombaknya memang termasuk besar. Makanya ini adalah tempat yang banyak diminati sama penggemar-penggemar selancar. Sini tempatnya ombak besar dan pantainya juga bagus, pasir putih, bersih. Ya nggak nyesel teman-teman untuk teman-teman datang berkunjung ke Pantai Tanjung Setia ini. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top, we're gonna
Akhirnya Uncle Gun tiba juga di Pantai Krui. Setelah menempuh perjalanan dari Depok, akhirnya kita sampai juga di Pantai Krui. Nah, teman-teman harus coba untuk jalan-jalan atau touring ke Pantai Krui ini karena memang pantainya bagus dan di sini juga banyak beberapa pantai-pantai yang lain seperti ada juga Pantai Mandiri dan masih banyak pantai-pantai yang lain teman-teman. Dan tempat penginapan juga di sini banyak. Jadi kalau kalian kesini mau rombongan juga aman karena banyak tersedia tempat penginapan. Dan untuk di daerah Krui sendiri, Uncle Gun pesan kalau teman-teman mau ke sini, sebaiknya ketersediaan BBM harus tercukupi karena jarak dari SPBU-nya di sini agak jauh. Paling kalaupun ada hanya Pertashop itu pun banyak yang tutup. Atau alternatifnya kalian bisa beli eceran yang dijual sama warga lokal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video perjalanan touring kali ini. Uncle Gun mohon maaf kalau masih banyak kekurangan-kekurangannya. Kalian ambil yang baik, buang yang buruknya. Dan Uncle juga mohon dukungan dari teman-teman sekalian. Untuk jangan lupa subscribe, like, share video ini jika bermanfaat, dan tentunya komen-komen teman-teman. Uncle Gun pamit undur diri. Bye-bye.